Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Eka Lucianawati, absen 28, akan menjelaskan mengenai mengelola risiko event. Nah, sebelum kita masuki pada penjelasan yang lebih mendalam, maka kita harus mengetahui apa pengertian dari risiko event itu sendiri. Nah, mungkin kita mengira bahwa risiko itu merupakan sebuah masalah saja yang terjadi dalam suatu hal. Namun, pada kenyataannya, pengertian daripada risiko event di sini menuju pada kemungkinan yang akan terjadi ataupun peristiwa yang akan terjadi yang dapat memiliki dampak positif ataupun negatif terhadap tujuan ataupun hasil suatu kegiatan maupun proyek. Nah, risiko event dapat muncul dalam berbagai konteks seperti bisnis, proyek, konstruksi, keuangan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu, risiko event itu tidak hanya mengenai tentang masalah saja, namun risiko event ini termasuk pada hal positif dan negatif yang akan dihasilkan oleh acara ataupun proyek yang kita kerjakan tersebut. Nah, adapun pengelolaan risiko event itu sangatlah penting dalam sebuah acara yang akan kita lakukan. Mengapa begitu? Nah, karena ketika kita tidak bisa mengelola suatu risiko event, maka acara yang kita lakukan itu akan mengalami sebuah kegagalan seperti itu. Nah, beberapa hal yang timbul dari ketidakmampuan EO ataupun event organizer dalam mengelola risiko, yaitu yang pertama, perusahaan ataupun organisasi itu akan kehilangan reputasinya. Jadi orang-orang yang ada di luar perusahaan ataupun organisasi tersebut tidak akan kenal ataupun tidak akan menganggap bahwa perusahaan kalian itu sebuah perusahaan yang yang keren, yang mampu untuk dipercaya, seperti itu. Yang kedua itu timbulnya kerugian secara material. Material ini sebuah kerugian yang akan dialami ataupun yang akan dirasakan oleh sebuah organisasi ataupun perusahaan ketika tidak mampu mengelola risiko dengan baik. Yang terakhir itu hilangnya pendapatan dari event. Tentunya ketika kita tidak bisa mengelola risiko dan terjadi kerugian, maka itu kita tidak akan bisa mendapatkan penghasilan dari apa yang kita jalankan ataupun tidak bisa mencapai hasil yang kita rencanakan di awal. Jadi pentingnya mengelola risiko ini penting bagi panitia ataupun event organizer untuk pandai dalam mengelola risiko. Nah, seterusnya itu identifikasi risiko event. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika kita itu mengidentifikasi risiko event. Yang pertama itu contohnya itu event olahraga yang ekstrim. Nah, sekarang itu banyak dari pada anak muda itu menyukai olahraga yang ekstrim. Nah, hal itu juga memiliki resiko yang besar. Jadi begini, ketika kita mengadakan suatu event ataupun acara yang besar, maka juga risiko tersebut akan semakin besar. Sebaliknya, ketika acara yang kita buat itu merupakan acara yang tidak terlalu besar, maka hal itu akan menimbulkan risiko yang kecil, seperti itu. Nah, yang seterusnya itu merupakan kontrol risiko event. Mengapa kita harus mengontrol risiko event? Karena
ketika kita mengontrol, kita itu akan tahu bagaimana cara ataupun hal yang akan kita lakukan pada risiko tersebut ataupun masalah tersebut ketika terjadi dalam acara yang kita buat tersebut. Nah, berikut ini merupakan beberapa langkah dan strategi umum dalam mengontrol risiko event. Yang pertama itu identifikasi kontrol risiko. Jadi kita itu harus mengidentifikasi kontrol risiko. Jadi kita harus mengetahui cara apa ataupun hal apa yang akan kita lakukan ketika suatu masalah ataupun suatu hal yang kita tidak inginkan itu terjadi pada event yang kita lakukan. Yang kedua itu merupakan evaluasi efektivitas kontrol. Kita harus mengukur seberapa efektif, seberapa tepat kontrol yang telah kita lakukan pada risiko tersebut, seperti itu. Yang ketiga itu tindakan pencegahan. Kita harus mencegah risiko ataupun hal yang tidak diinginkan itu agar tidak semakin besar atau berlarut-larut dalam event yang kita lakukan. Yang keempat itu tindakan mitigasi. Mitigasi ini merupakan suatu cara untuk meminimalisir sebuah risiko. Jadi mungkin saja kita itu tidak bisa menghilangkan atau menghindari sebuah risiko yang akan terjadi, namun setidaknya kita itu bisa meminimalisir terhadap risiko yang sedang terjadi pada event kita itu. Yang kelima itu asuransi. Asuransi ini membantu kita untuk terhindar daripada kerugian, karena asuransi ini akan membantu kita akan sangat membantu seperti itu. Yang keenam itu pengelolaan keuangan. Nah, seringkali hal pengelolaan keuangan ini menjadi sebuah masalah yang sangat besar lah gitu dalam sebuah acara ataupun risiko. Karena apa? Karena ketika event ataupun organisasi ketika melaksanakan acara dan ketika dananya itu kurang, maka ini akan terhambat acara yang kita buat, seperti itu. Jadi kita itu harus benar-benar mengelola keuangan. Yang terakhir itu pemantauan terus-menerus. Jadi selain evaluasi yang kita lakukan, itu harus kita pantau terus-menerus agar terjauh dari risiko yang terjadi. Jadi kesimpulannya bahwa dalam mengelola risiko event itu harus dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Karena risiko ini merupakan hal yang risiko ataupun masalah itu merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam organisasi ataupun acara yang kita buat tersebut. Jadi kita itu harus bisa menangani risiko ataupun masalah tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.